satu di antara guru anak yang terbaik itu situasi ini. Jadi ini adalah bagian dari tornado itu. Justru pelajaran penting kalau bagi saya ini kesabaran. Saya belum tentu kalau sedang mengalami demikian saya sesabar jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, teman-teman, Andre Abesat Legend semuanya, di podcastnya kali ini Andre Abesat Legend sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan guru saya, panutan saya, dan tentunya panutan teman-teman semuanya. Banyak inspirasi dari beliau, banyak ilmu dari beliau. Pokoknya nama luar biasa. Banyak hal yang dalam kehidupan saya banyak pertanyakan kepada batu, kepada rumput yang bergoyang, kepada banyak lah YouTube. Banyak sih kalau yang saya tanyakan, tapi nggak ada jawabannya. Tapi ketika saya curhat, ketika saya bertanya dan teman-teman juga pernah tanya, selalu dapat jawaban. Goalsnya apa? Tentang kehidupan itu apa? Adalah kebahagiaan. Siapa beliau? Nanti saya akan buka. Beliau adalah Kiai Haji Amin Muchtar. Teman-teman, luar biasa. Di kesempatan kali ini meskipun hujan melanda, ini adalah waktu paling romantis berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi nonton berdoa aja, saya mau bertanya. Oke. Wilujeng Sumping, Ustaz Amin Muchtar. Sami Kang Abe. Alhamdulillah, tak lupa juga saya undang sosok yang sangat dicintai oleh Ustaz Amin Muchtar, Umah Rika Damai. Alhamdulillah. Mau kakak dia Sahanya, saya akan bertanya juga pada Ustaz Amin dan Umah Rika membawa satu sosok saya. Ya bingungan karena yang laki-laki jaga pandangan. Ada Jahra. Nah, ini ada Jahra Amania ya. Beliau adalah putra dari Ustaz Amin Muchtar dan Umah Rika yang keberapa deh? Yang keempat. Berarti ada berapa anak Ustaz? 4. Ada rencana sampai ke 12? Nanti akan saya sampaikan satu rahasia. Akan disampaikan satu rahasia. Mungkin buat teman-teman santai, stay tune. Pokoknya teman-teman sampai kita beres. Ya, siapkan kopi, bui, dan roti. Alhamdulillah, teman-teman, banyak sekali dari tadi sebelum saya mau podcast, mau tag nih, yang bertanya, Abe titip pertanyaan, ya nanti aja di kolom komentar ya, teman-teman bisa tanyakan. Oke, insya Allah Abe akan menggali apa-apa yang teman-teman para legend semuanya belum tahu dari sosok Ustaz Amin Muchtar. Oke, buat teman-teman semuanya, Andre Abe akan mulai bertanya kepada sosok panutan saya, Ustaz Amin Muchtar. Saya akan gali berbagai hal yang memang selama ini teman-teman semuanya nggak tahu. Insya Allah di podcastnya Andre Abesat Legend akan dibongkar kata kemarin Ustaz Yayan, saya ditelanjangi. Maksudnya naon tak? Bukan nama rahasianya dibuka, bukan rahasia yang aneh, tapi rahasia suksesnya. Oke, Ustaz Amin Muchtar, aduh, masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu juga sama Andre Abe di galerinya Ustaz Legend, di ruang inspirasinya yang kita punya tagline Ustaz, semoga jadi kenyataannya bahwa silaturahmi menghasilkan ridho ilahi, turun inspirasi dan batni. Itu Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan nih, ya, tentunya ini pertanyaan yang insya Allah bakal bermanfaat ya Ustaz, Umah, buat semuanya, Adek. Yang pertama, saya pengen nanya, Ustaz lahir di mana dulu? Bandung atau Kalimantan atau Papua, Ustaz? Ya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Kang Abe dan Ustaz Legend, juga teman-teman dari kru yang berkenan mengundang kami untuk hadir bersama di tempat ini. Iya. Kalau dilihat dari sila-sila, saya ini Ansor, anak Soreang. Ansor, halo Soreang. Jadi Karuhun itu dari Soreang, ibu dari Soreang. Tapi kelahiran memang asli di Bandung. Iya. Di
orang Bandung menyebutnya negara beli. Malai Air gitu. Oh, Malai Jadi Malai Air Air. itu sebuah komplek yang namanya Siwal Eastern Hill, Siwalunga. Itulah kelahiran saya itu di situ. Oh, Jadi, Masya orang Allah. tua asalnya Soreang, membara ke Bandung. Iya. Nah, sampai anak ke-5 Ya. di posisi di Binong dari anak ke-6 sampai ke-12 karena saya anak ke-9 dari 12 bersaudara. Dari 12 saudara, Masya Ini Allah. kompetitor Bani Israel, ini Bani Muhtar. Bani Muhtar. Berarti Ustaz Amin itu adalah dari kaum Ansor ya. Ansor. Yang muhajirin, Umah Rika barangkali dari muhajirin yang hijrah dari Mekah. Atau dari mana Umah? Cidurian Cicadas, Cidurian Cicadas. Bandung. Dari Bandung asli kota. Berarti anak kampung ke kota gitu. Tapi turunannya Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang. Pantesan gitu nya Ustaz Amin resep dah tahu Sumedang resep Ustaznya. Oh, Mas. Favorit pantesan Umah tuh. Aduh, Masya Allah. Berarti Ustaz Amin untuk saat ini usia udah berapa? Jadi saat ini masih kepala 1, nanti jalan kepala 5. 1 kepala 5. Ya saya jadi bingung saat ini. Jadi jalan kepala 5, jalan 50, masih di bawah 50 tahun. Masya Allah, masih muda ternyata. Kan biasanya teman-teman semuanya kalau kita yang pahami ulama-ulama itu ya udah di atas 60, 70 biasanya. Tapi ini luar biasa nih dari sosok ulama Persis ini di Persatuan Islam ada yang ya kader-kadernya itu luar biasa gitu. Baru 48, 49 mungkin itu perkiraan saya ya Ustaz ya. Luar biasa. Karena HB mendekati kebenaran, nanti saya beri kasih hadiah. Mendekati kebenaran. Masya Allah. Oke. Ustadz, kalau dulu Ustadznya sekolahnya di mana sih? Di SMP, SD atau SMP atau di mana? Ya. Ini perjalanan hidup saya ini unik, AB. Ya. Jadi unik ini tidak pernah sedikit pun hidup menjadi dalam tanda petik korps mubalik. Tidak bercita-cita jadi ustadz, tidak bercita-cita jadi ulama. Karena dulu cita-citanya cuma 2. 1, secara hobi itu sepak bola. Oh, situ. Jadi cita-citanya itu ingin jadi pemain Persib atau tim nasional. Makanya kemanapun Persib main pasti saya hadir walaupun karsisnya gratis. Itu di Stadion Siliwangi itu dulu kan sebelum ada Jalak Harupat itu memang di situ kan. Selain yang di Sidoli. Iya. Nah, itu saya di situ. Jadi itulah cita-cita awal itu menjadi pemain sepak bola. Dunia ustadz walaupun lahir di lingkungan para pendakwah, Betul. belum terjiwai. Yang kedua, ingin jadi insinyur. Pertama insinyur arsitek gitu. Iya. Karena saya paling suka gambar perspektif. Oh, Saya paling suka. iya. Itulah yang pertama belajar masuk di SD. SD masuk dulu SMP, cuman 1 tahun, karena ingin mengejar cita-cita itu. Iya. Nah, tapi Allah punya rencana, gara-gara sakit, masuk SMP 1 tahun, sakit, Ya. saya dimasukkan ke Pajagala, Oh, pernah. ya oleh orang tua, oleh ayah itu, tidak nolak, tidak mau. Jadi, suka tidak, nolak tidak. Tapi Ya. kenapa betah? Karena ada komunitas, yaitu komunitas sepak bola. Oh, ternyata. Jadi ada gini, kalau sebelum masuk kita tajiyah tuh. Ya. Kalau sebelum masuk kelas itu pasti sepak bola di halaman parkir Masjid Pajagalan. Oh, iya. Makanya sepatu teh hamur. Karena itu kan keras tempat parkir. Iya. Nah, begitu masuk kelas, kabayang kan baru kesan gitu. Itulah yang menyebabkan betah. Nah, tiap Kamis Iya. berangkat ke Tegalega. Itu masih kina, Tegalaganya belum seperti sekarang. Nah, disitulah kenikmatan belajar. Dari situ kita pulang ke rumah teman, Iya. seperti biasa kita nyelung goreng dan lain sebagainya. Nyelung goreng. Jadi hanya itu. Pelajaran ikut pelajaran tapi tidak ngerti yang disebut pelajaran itu apa. Nanti saya berikan contoh teman-teman saya yang orang di balik kesuksesan. Iya. Ya, seperti nanti ada Kang Ayi yang di Sukaleueur gitu kan. Itu orang yang mengajarkan kepada saya nahwu sorong. Sambil tadi alasannya mah les lah gitu. Dan masuk nanti cerita dengan beliau kan gitu. Itu di antara contoh
masuk SD, SMP karena cita-citanya memang tidak terbayang untuk jadi ustadz apalagi ulama. Begitulah yang namanya garis kehidupan. Kalau Keren. rencana yang terbaik. Mantap banget nih. Ini sampai-sampai ada Zahra anaknya juga. Aduh, seri ini ternyata cita-cita Ustadz Amin dulunya bukan jadi ulama. Pemain bola mau nyaingan Robi Darwis. Ya, gitu. Minimal 11-12 dengan Ajat Sudrajat. Oh, suka sama Ajat Sudrajat, tapi masya Allah qadarullah kan dikarenakan ya mungkin Ustadz tidak jadi pemain bola, ya Allah mentakdirkan sekarang seperti ini, atau karena mungkin dulu sampeannya Roromegan Ustadz? Bukan. Jadi saya masuk di Uni waktu itu. Oh, Masuk di Uni ya tahu. Dua klub dari anggota Persib. Waktu itu gagal seleksi. Gagal seleksinya apa? Karena kami ini kan sepak bola itu di turnamen AB. Iya. Itu yang namanya turnamen itu dari mulai Rengit Cup sampai Demak Cup. Itu kemana-mana nggak pakai sepatu. Oh, nyeker men. Itu Antapani, daerah sekarang Cilastra. Iya. Itu tempat-tempat event-event yang paling mengesankan, terkadang meletak lapang satu ur. Nah begitu masuk di Uni kan pakai sepatu, Iya. nah kurang adaptasi gitu. Jadi daripada bal anu lepas, nu ngaceleng kalau ka sepatu nu ngaceleng. Ternyata biasa ya Liga Agustusan Ya kayaknya gitu. seperti Jadi itu. antar RT, antar RW, domba cup tadi sampai Rengit Cup pernah mengalami. Tapi Jadi Ustadz Kota pernah Bandung tuh mengalami. begitu. Tapi Ustadz pernah nggak ngalamin karena nggak punya tiket nonton Persib ngerekel gitu, nggak jebol gerbang? Dua sih ada pengalaman yang paling berharga waktu itu PSSI selection gitu kan, Ya. pelajar dengan Persib. Pengalamannya dua, satu naik pohon dan kedua ikut kepada orang tua karena kita kan anak Ya. dengan teman-teman di Malaysia itu berangkat turun di Taman Cilaki begitu kan. Nah dari situ kan jalan kaki ke Stadion Siliwangi. Nah begitu kira kita lihat tiket, biasanya kita mau ikut ke bapak-bapak kasih, ayo ikut. Misalkan anak-anak dari tamat temayar budak leutik. Oh gitunya. Nggak lama. Masya Allah. Makanya cita-cita terakhir itu mau ke tribun manapun asal masuk di Senayan itu sudah kebanggaan luar biasa. Masya Allah. Begitulah caranya dulu itu menikmati yang namanya sepak bola zaman Firaun Perjaka. Tidak memperjakan. Berarti Nerekel itu ada apa ya istilah nama runtutannya juga. Ustadz juga pernah mengajarkan bahwa Nerekel kanu tatangkalan boleh. Ada gen, Ada gen. Luar biasa. Dulu ini udah kebahas ya sekolah di mana. Terus apa saja ya yang dipelajari ketika di sekolah di Sanawiyah ketika di Pajagalan itu? Ya, jadi saya sampaikan tadi karena memang masuk pesantren itu kan bukan cita-cita. Ya. Tetapi kita khidmat ke orang tua saat kita menjadi pejabat pengangguran Jawa Barat gitu kan. Ya karena kan tadi lepas dari SMP kan lanjut SMP tidak. Karena saya malu untuk masuk lagi kan gitu. Ya. Jadi qadarullah penyebabnya itu nyeri beuteung. Jadi sakit perut, lama nggak masuk, mau masuk malu. Akhirnya kan nganggur. Ya. Akhirnya kan dibawa ke Pajagalan. Nah jadi di situ contoh gini kan kakak-kakak salah tuh alumni Ya. Pajagalan. Ya. Semua kitab itu kan buku pelajaran ada. Ya. Tapi buku di bawah ada tara belajar. Nuhun. Tiap malam nongkrong dengan teman-teman sebaya di daerah Malaer itu. Iya. Dari maghrib sampai jam 9 nanti bijaksana orang tua gitu. Itu nggak pernah belajar tiap hari itu. Nah, buat teman-teman ini saya juga jadi bingung. Tapi nanti sih kita tanya aja ke Ustadz Amin. Dari Sanawiyah. Jadi saya baru mulai menyadarinya itu sering nangis di kelas 3 Sanawiyah akhir. Oh. Itulah sebetulnya titik balik 180 derajat ternyata. perubahan. Iya. Jadi sekali lagi dari Tajijiyah sampai tadi Sanawiyah kelas 3 ini karena pernah belajar. Ujian itu mengandalkan apa yang saya hafal, yang saya paham, tidak pernah nanya. Ditanya soal jawaban tara merah ya, menta getara. Terkadang waktu habis kosong. Yeah. Begitu distarutkan ke guru, amin cenah kosong kene, ya itulah kemampuan saya. Nah itulah latar belakang. Jadi tidak pernah sama sekali belajar. Masya Allah. Sampai 3 Sanawiyah. Nah baru Sampai nanti 3 Sanawiyah. mulai berpikir ke kelas 3 Sanawiyah. Ya. Mulai berpikir bahwa saya kan masuk dewasa.
kalau anak-anak walaupun di pesantren ustadz datang teh atau Iya. kan bebas kan gitu. Nah lama kelamaan saya pikir ini usia nambah. Kedua sekolah maya, katilu ustadz rek jadi naon. Nah disitulah mulai banyak melakukan perenungan gitu kan, mulai banyak menangis di kelas, merenungi nasib gitu. Nah kapan tadi persib terjadi ustadz itu karena kan orang ngapal kan. Tapi di situ akan timbul inspirasi. Nah barulah nanti ada jeda, makanya kenapa jadi bisa satu kelas bertemu cerita ini nanti akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah pesan-pesan berikut ini, saya nguyup kopi dulu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, ini Masya Allah Ustadz Amin itu dari kelas 1 sampai kelas 3 sanawi lah kadang ngapalkeun geuningan sama merenjeng yang nonton sekarang oge. Tapi luar biasanya beliau menjadi sosok ulama. Ada apakah di balik ceritanya? Nanti kita akan keluar lagi, kita akan bahas lagi, kita akan tanya lagi apa sih metode yang Ustadz Amin lakukan sehingga beliau bisa memaknai banyak hukum-hukum agama seperti ya kalian kan banyak nanya. Nanti insya Allah kita akan bahas langsung. Tapi sebelum ke itu saya ingin bertanya dulu nih ke Umah. Siapa Umah itu? Ya istrinya Ustadz Amin. Umah, pertama ketemu sama Ustadz Amin di mana? Alhamdulillah di Pajagalan, Pak. Oh, di Pajagalan ketika sekolah. Berarti bareng seangkatan? Enggak, kakak kelas. Ah, Ustadz Amin itu kakak kelas. Kelas Ustadz Amin itu di atas. Di atas ya. Saya di bawah. Hari eta nu pertama bogoh ka Umah Ustadz Amin atau Umah bogoh ka Ustadz Amin atau Ustadz Amin memerik Umah gitu sehingga memerik bola. Umah ditembak. Oh, Umah ditembak. Wow. Do you know ditembak? Wah, ieu motlope minculkeun. Ditembak. Nah, Umah cik abi teh kan budak mora ayeuna mah kalau masalah ditembak itu ada ya cara-caranya gomal gitu. Saya pengen tahu sih gomalan Ustadz dulu kayak gimana gitu. Atau menyebut bebek atau ayah atau gimana itu? Gombalannya luar biasa. Gombalannya luar biasa. Berarti luar biasa mah saya nggak biasa sama yang lain. Jadi gimana nih? Karena mungkin dia pintar ya. Pintar bahasa. Pintar bahasa. Nah, jadi waktu itu tidak ada handphone. Ya. Jadi memakai surat. Pakai surat. Diantarkeun ku Japati. Surat cinta. Surat cinta. Ya, surat cinta. Jadi ketika diberi surat itu pakai kode aja. Gitu, simpan dah. Saya tinggal ambil dah. Jadi selama hubungan itu tidak ada komunikasi atau kayak anak-anak sekarang nggak ada. Tidak ada Jadi cuma modusnya pakai buku pelajaran. Itu tuh modus ya. Modus di dalamnya surat. nah, Buku Bukhari di dalamnya surat. Terus Masya Buku Allah. Paroi di dalamnya surat. Geningannya. Tuh buat teman-teman semuanya sekarang mah kade lain yang minta menangkan perhatian pasangan teh upload foto di make up pula kali sih macam udah kamu alimin gitu. Udah kan lihat berarti jatuh cintanya seorang ulama seperti itu. Oh modusnya teh kita Bukhari Quran itu modusnya. Nah, kapan teh apa macam Bukhari itu betul belajar. Apa lo baca nama namanya? Minimal ada manfaat untuk menjadi media. Masya Allah. Berarti intinya Ustadz Amin bogoh pertama mah. bukan. Allah duka kumaha ya. Rupi nama itu nunemat. Rupi nama nu nemaknya tapi umahnya baru sok ngintip-ngintip mata tapi sok didoakeun dina sujud umah. Jadi ini adalah cinta yang pertama dan terakhir. Oh, Masya Allah. Pertama dan terakhir. Belum pernah hubungan. Belum pernah kayak anak-anak sekarang ya umah ya. Nggak apa-apa. Sekarang kan ada umah yang kita ta'arufan terus kayak ada kita mau pacarannya juga syariah senang. Anak-anak mualimin ada yang kayak gitu, anak pesantren lain juga syariah kayak gimana. Ini ada kita mah suka setoran hafalan, misalkan saya perempuannya setoran ke si AA. Aduh, dunia sarawas itunya udah baru dek fokus sama setoran. Masalah tidak seperti itu teman-teman ya. Oke, sebelum ke umah sekarang saya mau lanjut ke belah kiri nih ke ada Jahra.
Namanya siapa ini teh adek teh? Kenapa disebut dikasih nama Dek Zahra Amania? Katanya ada sejarahnya? Ada. Apa? Jadi kan bapak itu pengen punya anak perempuan. Ya. Soalnya kan kakak tiga-tiganya laki-laki. Terus waktu itu bapak pingin banget punya anak perempuan. Terus lahir Zahra. Waktu itu teh bapak karena pingin banget anak perempuan, bapak cari nama. Kalau gak salah teh Zahra itu dari mama, Amania itu dari bapak. Jadi dan Zahra Amania itu artinya bunga harapanku. Masya Allah, teman-teman. Berarti filosofi nama Zahra Amania teh udah dibahas oleh Dek Zahranya langsung. Apa Dek? Bunga harapan. Bunga harapanku. Harapan saha Ata? Harapan bapaknya, harapan ibunya. Dek Zahra masih jomblo? Jomblo. Jadi buat teman-teman semuanya tolong bersabar, semuanya tolong jaga emosi, berdoa dan solehkan diri kalian. Kalau pengen Dek Zahra. Oke, Dek Zahra ada pertanyaan lagi nih sebelum ke ayah nanti. Sayang nggak ke Ustadz Amin? Sayang. Cara ngungkapin rasa sayang adek ke Ustadz Amin seperti apa sih? Kalau Zahra nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata gitu. Zahra lebih ke bagaimana sikap Zahra kepada bapak gitu. Sama kepada Uma juga sama kayak gitu. Zahra nggak bisa ngungkapin kata-kata kayak misalnya, mama aku sayang mama, enggak. Tapi Zahra lebih ke ingin memperlihatkan bahwa Zahra sayang itu dengan sikap Zahra, dengan perilaku Zahra kepada orang tua gitu. Iya, betul, Masya Allah. Nah, adik-adik, teman-teman yang masih sekolah pelajar, Adek Zahra ini masih pelajar. Di mana? Di Manbaul Huda. Manbaul Huda, MH. Manbaul Huda. Jadi betul, memang beda-beda ya cara pengungkapan kasih sayang seorang kepada ibu dan ayahnya. Ada yang seperti Dek Zahra, nggak lebay, kayak banyak-banyak di sana. Aku mama, papa, aku sayang mama. Kemudian hari ibu, hari ayahnya, lop mama, lop papa. Ay pasti tak nyetrikam. Ayah ada yang begitunya. Masya Allah, tapi ade mah cukup dengan membuktikan bahwa ade itu sayangnya dengan sikap gitu ya. Masya Allah. Kalau Umah langsung kayak Ustadz Amin mah santai. Kalau merasa Umah tanya. Ada mah sering apa? Sering atau umahnya kalau Ustadz Amin. Ya. Nah, atuh diculkeun wae Ustadz Amin teh ka mana ngaji gitu. Kami tanya aku abi diculkeun. Oh gitu. Kami tanya ama diculkeun. Masya Allah. Umah gitu kan. Mungkin ada yang sama teman-teman Southlegend semuanya nih, para sahabat Antri AB. Cara ngungkapin nih. Kan beda, ada yang orang teh ada dua hal yang dilakukan, ada yang nyebutin bebek, ayang, terus juga dengan sikapnya. Kalau Umah lebih ke mana? Lebih dengan kata-kata atau dengan sikap juga, dan sikapnya Umah dengan menunjukkan rasa sayang seperti apa sih? Kumaha karaosta. Kumaha karaosta. Nanti kita tanya ke Ustadz Amin, tapi sebelum Ustadz Amin saya ingin tanya dulu Umah. Gimana Umah caranya? Kita neko-neko sih. Neko-neko. Karena mungkin kebiasaan, alhamdulillah, dengan contohnya mungkin ya, bisa jadi contoh buat yang lain. Makan pagi kan dia susah makan. Susah makan. Makan dulu susah makan. Jadi kalau makan pagi itu disuapin. Jadi apa-apa tuh jawaban begitu. Dalam situasi bagaimanapun dia yang suapin. Disuapin. Sampai hari ini. Masya Allah. Berarti caranya Umah itu menunjukkan sikap dengan cara ngahuapan. Para istri ini asal ngahuapan suamina tara atau tara pisan pengmasakan penyenyukan kopi.
Umah masak nyuapan Ustadz Amin, berarti Ustadz Amin mah enak tinggal waraknya Ustadznya sampai sekarang dek romantis kumaha atuh tingali sok urang ayeuna mah. Ibu-ibu yang nonton acara ini dari sekarang mau kapan lagi nggak tahu, besok bisa suamina keburu sadar gitu nya. Sok mulai disuapin sekarang suami teh biar romantis kayak mereka, kayak kata Ustadz Amin kayak yang pertama dan terakhir gitu. Masya Allah. Aduh, Ima jadi namanya aku juga ikut terharu gitunya. Saya masuk disuapin, Abi juga kan, cuman emang jarang gitu kan. Karena mah ayo siap suapin Abi. Oke, Uma, ada lagi pertanyaan nih buat Uma. Uma sama Dejahra pernah nggak ngerasa kecewa sama Ustadz Amin? Misalkan karena ya waktu ya wajar, mungkin ada juga sebagai anak pengen sih banyak waktu sama Ustadz Amin, sedangkan Ustadz Amin Umah kan kegiatannya kita semua tahu, banyak ngisi acara dakwah di sini, kadang dari Sumedang ke Bogor, dari Bogor ke Purwakarta, dari Purwakarta ke Banten, mungkin ke Papua, ke nyimpang ke Buah Batu. Itu kan jadi problem juga. Itu kumaha sih gitu, pernah nggak ngerasa kecewa atau biasa aja? Kumaha dulu, tidak ada. Sebagai manusia biasa ya, Iya. Memang alhamdulillah pernah merasakan, berarti saya normal ya. Oh, normal ya. Lamun tema curiga. Kecewa ketika ingin bareng berdua atau ingin berkumpul dengan anak-anak, Ya. memang waktu susah. Tapi memang pada awal menikah, cita-cita saya ingin suami saya itu membawa saya pada kenikmatan di dunia dan di akhirat. Jadi ingin mensukseskan, mensolehkan. Cari aduh, masuk gitu lah. Buat teman-teman saya jadi nggak tahan, udah Umah berhenti, jangan dilanjutkan. Saya jadi termehek-mehek Umah. Langsung ke Ade weh. Dek, pernah nggak ngerasa kecewa ke Ustadz Amin? Terus gimana caranya biar sekarang wah Masya Allah sangat jadi keluarga yang diidamkan mungkin oleh banyak teman-teman semua nih di sini. Gimana sih cara ngubaran, kalau orang Sunda bilang mah cara ngobatin rasa kecewa itu gitu kan. Terus sehingga sampai saat ini ada teh sama Umah menerima, oh ternyata ada memang sudah tugas dakwah bahwa ayah teh gitu. Gimana sih? Sedikit cerita ya. Ya, boleh. Jadi waktu kan jadi pas Bapak itu tahun berapa gitu, Zara belum ada, maksudnya waktu Zara belum lahir, Bapak itu kan udah sibuk. Ya udah mulai sibuk, tapi waktu Zahra udah lahir udah ada, makin sibuk kan, jadi semakin sibuk gitu. Iya. Nah terus waktu Zahra TK dari kecil itu Zahra merasa paling dekat itu sama mama, sama Uma gitu. Iya. Karena memang dari kecil juga jarang ketemu sama bapak, jadi kalau ketemu cuma main sebentar kayak gitu aja. Nah Zahra tuh belum tahu siapa bapak gitu, kayak bapak tuh Ustadz gitu, Zara nggak tahu gitu, belum ngerti gitu. Taunya pemain bola ya. Terus waktu SD, kan semakin Zara besar, Zara mulai ngerti gitu, bapak itu siapa. Terus kadang Zara suka ikut ngaji kan ke bapak sama AA. Kayak, teteh ayo ikut gitu, ngaji ke sini. Zara tuh ikut aja gitu, ikut ngaji, tapi nggak bener-bener ngerti gitu, itu ngapain gitu, cuma ngedengerin bapak ngomong, udah kan kalau masih anak kecil mah kayak main gitu kan, masih kayak gitu. Nah waktu mulai Zara kelas 5 apa kelas 6 gitu,
Zara tuh mulai tahu, oh bapak itu kenapa ya gitu, keluar terus gitu. Terus kalau keluar ketemu orang banyak gitu, kayak terus bapak tuh ngomong di depan, bapak tuh siapa sih kayak gitu. Jadi anak-anak masih belum ngerti kan. Masa pernah nggak bapak ketika ngomong di depan banyak orang, jarang ngagajelang, bapak minta duit? Enggak. Oh enggak. Pernah Jarakan bapak yang gogodino itu, yang mobil tayo pernah, atau yang lipstick? Oh enggak ya. Ya terus pas waktu kelas 6 SD itu Zara mulai ngerti bapak itu ustad gitu. Zara mulai dengar dari orang-orang kayak anaknya Ustadz Amin ya kayak gitu, kayak oh bapak Zara ustad gitu. Zara ngerti oh ustad itu kayak gini harus pergi ke sana ke sini nyiapin bahan kayak gitu. So di situ Zara udah ngerti nih, udah tahu gitu. Oh bapak Zara ustad dah kayak gitu. Terus waktu Zara dari waktu SD Zara tahu bapak Zara itu ustadz, terus suka pergi-pergi aja gitu. Zara kan namanya juga anak perempuan, anak gitu, terus apalagi Zara perempuan, kayak kecewa aja gitu. Bapak kenapa pergi gitu? Kenapa waktu sama Zara itu kayak sedikit gitu? Zara mau ngomong apa ke bapak tuh kayak susah. Kayak ketemu sebentar gitu, sekilas gini juga kayak susah gitu, kayak suatu waktu yang susah didapatkan sama ada Zara. sekat kayak gitu mungkin. Kayak ada penghalang gitu kan. Nah, normal ya maksudnya dari kecil nggak susah gitu, pengen ngobrol sama bapak, pengen ketemu sama bapak gitu. Layaknya Zara anak ke seorang ayah, kayak ayah ke seorang anak gitu. Kayak susah. Nah, waktu sanawiyah, Zara masuk pesantren. Kan ruang lingkupnya itu Jamiah Persis kan. Jadi Zara mulai ngerti, oh iya makin kesini tuh kayak yang asal Zara cuma tahu, Zara makin ngerti kayak gitu kan. Nah pastinya Zara juga merasa sedih gitu, bapak kayak gak ada gitu. Zara merasa bahwa Zara itu kadang nggak punya bapak gitu. Yang Zara tahu Zara cuma pernah punya ngerasa gitu. Zara rasa Zara punya ustadz, tapi Zara nggak punya bapak. Jadi peran bapak untuk seorang anak itu Zara nggak merasakan itu, tapi Zara merasakan peran ustadz. Di ustadz itu maksudnya secara umum kan orang-orang tahu ustadz itu. Nah Zara hanya punya Ustadz Amin gitu. Zara nggak punya bapak Amin, tapi Zara punyanya Ustadz Amin kayak gitu. Masya Allah. Nah tapi dari kecil Umah suka bilang ke Zahra, Teteh bapak ngaji dulu misalnya kayak gitu. Terus Zara suka nanya bapak kemana kayak gitu. Terus semakin Zara besar mama bilang gitu, ya mama ngasih tahu Zara bahwa Zara harus ngerti gitu tugas bapak itu kayak gini. Nah alhamdulillah akhirnya nggak tahu sejak kapan ya Zara mulai ngerti, mulai ikhlas gitu. Ada satu pertanyaan Zara buat bapak waktu itu. Dan Zara juga cukup Zara waktu bapak jawabnya Zara diem gitu loh, kayak terpaku gitu. Kayak awalnya Zara nggak ngerti, cuman pas di ini lagi Zara mulai ngerti. Jadi waktu sanawiyah kalau nggak salah kelas 2, Zara itu nanya sama bapak. Emang kalau Zara sama bapak emang kadang kalau lagi bercanda, kalau lagi serius gitu. Zara waktu itu sebenarnya bercanda pinginnya, cuman karena terbawa suasana, Zara tuh kayak pengen serius, kayak apa yang Zara rasain itu belum Zara bilang ke bapak gitu. Jadi Zara langsung nanyakan kayak, Pak, tapi Zara pakai bahasa Sunda ya, tapi diterjemahin kayak nggak apa-apa. Pak, Pak, Bapak milih Zahra, milih keluarga atau milih umat? Aduh, gitu pertanyaannya. Ya, itu Zahra awalnya bercanda, cuman kayak pasti kayaknya ini nggak bercanda deh gitu kayak gitu. Jadi Zara juga agak serius. Dan emang Zara itu pertanyaan Zara dari awal Zara tahu bapak itu yang pengen Zara tanya, cuma Zara kayak takut gitu, kayak takut nggak sopan kayak gitu kan. Tapi ya pas waktu itu Zara nggak tahu keberanian dari mana Zara bilang kayak gitu, Pak, Bapak pilih Zahra gitu, pilih keluarga atau pilih umat. Terus Bapak juga
nggak langsung kayak jawab misalnya Zahra umat gitu, nggak bilang kayak gitu. Cuma juga sama diem dulu gitu Bapak, kayak ya mungkin apa ya, Bapak juga kayak pas mau ngejawab itu tarik napas dulu kayak kayak emang Iya, ngerti. iya Bukan kayak pertanyaan gitu. mudah. Bukan. Ini mengejawabnya juga, aduh kalau saya ditanya seperti itu kayaknya harus habis kopi segerem. Ya. Ya terus Bapak bilang kayak bahasa Sunda ya Bapak, pokoknya intinya itu Bapak bilang akan aku bawa, ya Zahra akan aku bawa keluargaku pada umatku. Jadi maksudnya ya Zahra juga awalnya nggak ngerti kayak gitu apa gitu, cuman pas Zahra pikir-pikir lagi, maksudnya ya mungkin yang Zahra tangkap gitu. Iya. Bapak nggak bisa milih keduanya gitu, milih salah satu di antaranya, karena dua-duanya juga sama-sama penting kan gitu, karena dua-duanya juga amanah Bapak yang harus sekarang Bapak laksanakan gitu. Terus kenapa Bapak ngomong gitu ya, kata Zahra teh. Ya sekarang Zahra ngerti, mungkin maksudnya karena Bapak nggak bisa milih antara keluarga lebih penting, umat lebih penting, nggak, dua-duanya sama-sama penting. Makanya kenapa Bapak bilang gitu, mungkin karena jadi keluarga Bapak itu adalah umat Bapak juga. Jadi maksudnya ketika Bapak mengajak umat untuk pada kebaikan, Bapak juga sama, peran Bapak pada keluarga juga sama kayak gitu. Jadi Bapak nggak bisa milih salah satunya, tapi Bapak milih dua-duanya karena dua-duanya sama-sama penting kayak gitu. Insyaallah. Luar biasa, Pak Rajan. Jadi hanya segelintir anak yang bisa ngejawab sampai sedalam ini. Saya yakin mungkin kalau anak-anak milenial saat ini jawabannya mungkin dia mengambil cerita dari drakor. Kalau ini mah cerita dari lubuk hati yang paling dalam. Sampai-sampai sosok Ustadz Amin menjawab dengan jawaban yang menurut saya, kalau saya yang harus ngejawab ini agak susah. Saya harus banyak minum kopi ataupun intisari biar saya bisa fresh gitu kan. Tapi Ustadz Amin Masya Allah bisa memberikan sebuah pengajaran yang Bapak ya, sosok Bapak juga Ustadz ya, ini tauladan bagi anak-anaknya semuanya. Luar biasa. Adek, selain itu Adek kan menganggap bahwa sosok Ustadz ini ya bukan nggak ngaku, jadi merasa nggak ada gitu kan sosok Bapak gitu kan. Tapi sekarang udah mulai paham. Udah, itu kan waktu masih kecil, masih belum ngerti gitu. Nah sekarang kan Dai Zahra tuh udah tahu bahwa Dai Zahra itu adalah anaknya Ustadz Amin yang sendiri sebagai host juga nih Andre Abesot Legend. Ya Ustadz gitu kan. Kan sanes kan Kak Ustadz teh wantun ngaheureueun abi ka Ustadz Amin punten gitu. Ada cita-cita nggak untuk melanjutkan kiprah seorang ayah gitu, juga Ustadz bagi umat? Misalkan ada jadi ustazah, atau mungkin ada cita-cita lain, jadi penyanyi drakor atau penyanyi K-pop gitu kan, atau sunaan ada resep Sunda teh, resep anu lagu nate tahu bulat begitu gini ente apa cita-cita adek? Zahra sebenarnya punya cita-cita sendiri. Ya. Terus jujur Zahra nggak pernah ada niatan mau kayak Bapak. Zahra pengen jadi sosok Bapak, Zahra pengen jadi si sibuk Bapak, pengen dikenal sampai dikenal banyak orang. Zahra nggak mau. Jujur seperti itu. Zahra punya cita-cita sendiri tuh. Zahra kan suka nulis, suka menggambar. Jadi dari dulu itu Zahra cita-citanya pengen jadi, awalnya itu desainer. Oke. Terus sama kelamaan udah nambah jadi penulis. Masya Allah. Terus waktu SD itu sempat pingin ada di industri hiburan. Pernah sempat ikutan casting buat jadi aktris gitu. Gitu. Waktu dulu. Mungkin karena potensi Zahra yang lebih kuat itu lebih ke menggambar, terus lebih ke kayak busana muslim dulu kalau waktu masih TK gitu kan.
Nah, terus waktu SD kelas 6, Zara mulai ada suka nulis. Nah, makanya dari situ Zara udah mulai kepikiran itu. Zara cita-citanya banyak sih sebenarnya. Jadi desainer, jadi penulis itu yang paling paling kuat gitu. Paling kuat. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, Dek. Kalau ngedenger ceritanya Ustadz Amin, dulu Ustadz Amin itu punya cita-cita untuk menjadi pemain Persib. Pengen jadi pemain timnas juga, mungkin ingin melebihi Ruud Gullit dari Belanda. Tapi kalau Allah mentakdirkan, Dek, ada sebuah pembalikan pikiran mungkinnya dari cita-cita yang tadinya ya secara duniawinya lebih wah gitu kan, nantinya jadi pemain bola, wah siapa tahu kan lebih terkenal dan lain sebagainya. Cuman mungkin bisa di dunia aja terkenalnya, belum tentu di para malaikat kan, seperti itu. Kalau Allah mentakdirkan, ada Zahra, kelihatan AAB juga suka lihat gitu postingan Ade, postingan Ustadz Amin, si Gabah, bahwa Ade suka ngisi acara di apa namanya radio itu teh Garuda, dan juga di tempat-tempat lain suka ngisi acara di ibu-ibu. Itu kan sebuah potensi, Dek. Iya. Nah, gimana kalau misalkan Allah mentakdirkan Ade harus terdorong bahwa sosok ulama yang maksudnya ustazah teh sekarang kurang dibandingkan ustadz gitu. Sok kumaha mun dikitukeun. Mau menerima atau mau menolak? Enggak, ya Allah gitu. Ya, jadi pas karena Zahra punya potensi yang kuat, ya alhamdulillah potensi yang sama kayak Bapak. Ya. Misalnya dari menulis, terus mungkin dari speakingnya, public speakingnya mungkin. Terus Zahra itu pemalu orangnya, nggak mau nggak mau ketemu orang teh kayak malu aja gitu. Insecure gitu. Iya, kayak gitu dari dulu teh. Misalnya bahasa Prancis namanya dusun. Dusun gitu. Terus tapi waktu Zara sekarang udah mulai dewasa, Zara mulai ngerti kan, mulai paham. Iya. Zara emang sebenarnya memang nggak mau jadi ustadz, cuman mungkin awal akhir sanawiyah kalau nggak salah, potensi Zara itu makin kuat. Iya. Yang seperti Bapak itu. Terus Zara juga kan bertanya sama Mama sama Bapak, Zara mau harus jadi apa, harus seperti apa gitu. Kan usia segitu kayak masih mencari jati diri ya. Betul, gitu. betul, Dek. Nah, terus potensi Teteh kuat di sini gitu, kayak gitu. Terus selama kelamaan Zara ikut sering ngaji, ikut ke Bapak gitu. Terus kesempatan pertama Zahra maksudnya waktu pas pertama kali Zahra public speaking kayak di depan orang-orang banyak itu karena Zahra ikut lomba. Ikut lomba-lomba. Sebenarnya Zahra pemalu ya orangnya, tapi Zahra juga nggak tahu itu sama Allah sudah ditakdirkan buat Zahra. Mungkin ada sisi berani dan percaya diri, yang padahal Zahra juga nggak percaya gitu itu Zahra gitu. Terus Zahra awalnya ikut lomba-lomba gitu kan, dari public speaking gitu. Terus lama-kelamaan Zahra itu kayak Teh ikut ini dong ngisi, mulai kayak gitu. Nah lalu pas udah kayak gitu Zahra awalnya kayak cuma oh iya ngisi gitu. Tapi lama-lama kalau misalnya Zahra cuma ngisi gitu, tapi ilmu yang Zahra dapat itu Zahra belum benar-benar paham, belum benar-benar ngerti gitu. Akhirnya ya pada suatu saat gitu Allah mentakdirkan bahwa Zahra mungkin menjadi salah satu dari generasi muda saat ini yang emang bahwa oh Zahra harus seperti ini loh gitu. Nah kayak gitu. Lalu pas ini Zahra sebenarnya tidak mau menjadi sosok seperti Bapak, tapi karena pertama Zahra sadar gitu bahwa Zahra gak akan terus kayak gini gitu, gak akan terus mengejar prestasi dunia juga. Terus Zahra juga semakin dewasa, Zahra semakin paham gitu. Oh ada tugas yang harus Zahra laksanakan sekarang juga. Salah satunya adalah dengan berdakwah. Nah karena ada tugas itu, Zahra mulai sadar. Oh iya Zahra harus seperti ini. Meskipun awalnya sedikit-sedikit ya kayak dari lomba tadi. Tapi lama-lama Zahra mulai terbiasa mungkin. Terus melihat sosok Bapak, cara Bapak bicara kayak gimana.
dan Zara punya potensi itu dan terus aja jadi kayak kebiasaan gitu. Setelah Zara lama-lama kayak gitu, oke, sekarang Zara nggak akan, cita-cita Zara bukan menjadi sosok bapak, cita-cita Zara bukan menjadi sosok ustaz, tapi cita-cita Zara cuma ingin jadi orang yang bermanfaat gitu. Masya Allah, luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linas. Itulah sebaik-baiknya manusia. Buat teman-teman semua, kemarin saya nulis di status Facebook, di status Instagram, di WA, dan lain sebagainya. Sebuah quote yang mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi dan menyadarkan kita semua akan kebermanfaatan. Saya yakin tidak setiap orang mampu dan pandai berbicara dalam medan mimbar. Tapi saya yakin setiap orang mampu untuk melakukan dan mengajak kebaikan dalam skillnya masing-masing. Jadi seperti itu. Buat teman-teman semuanya, inilah sosok The Zahra yang memang secara cita-cita sama seperti ayahnya. Berbenturan sekali kan ketika dibutuhkan oleh umat, dan melihat kondisi umat seperti ini bahwa tentunya pemikiran saja adalah kebermanfaatan. Jadi lakukanlah apa-apa yang kalian bisa, apapun itu, selama itu bermanfaat, lakukanlah. Oke, The Zahra, nanti ada pertanyaan lagi, tapi saya ingin sekarang menengok ke sebelah kanan. Ustadz Amin lagi. Ustadz, ada pertanyaan nih dari beberapa teman tadi, gimana sih metode belajar Ustadz Amin yang tadi 180 derajat, utara ngapalkeun kendul, gitu kannya main bola wae gitu. Baong aku masuk merek kan udah tangkalan Ustadz teh. Ya gitulah pokoknya mah sampean romeheun cenah kan eta kumaha Ustad tome mah segala aya Ustad bokesan mah terus kumaha eta sampaikeun ka ayeuna Ustad Amin jadi memahami keilmuan metodenya seperti apa Ustad. Iya. Ini juga paling sering kan di berbagai event gitu pertanyaan yang sama disampaikan. Iya. Saya juga terkadang bingung menjawab. Jadi salah yang bertanya. Ini yang pertama yang harus saya sampaikan. Orang mengukur kunci kesuksesan itu kan saya menyebutnya terlalu matematis. Karena seakan-akan kesuksesan ini didapat oleh kemampuan manusia yang kita sebut dengan skill atau kemampuan akademik. Padahal saya sendiri tadi mengakui kemampuan akademik ini nggak pernah jadi top 10. Ranking 10 terbesar nggak pernah kan? Ya minimal di tengah mah tuh. Atau ranking kedua dari bawah. Jadi belum pernah ada prestasi akademik yang membanggakan. Saya sadar. Jadi kalau ukuran kesuksesan dalam sisi tadi keilmuan, sisi kiprah, mengandalkan sisi skill, kemudian sisi akademik, belum tentu. Nah, tetapi nasihatlah yang saya pegang sampai hari ini 3. 1. Khidmat terhadap orang tua. 2. Pada guru. 3. Pada ilmu. Jadi saya lebih kepada attitude-nya. Attitude daripada ke skill. Nah, inilah yang paling menarik. Selain orang tua, aspek guru. Jadi aspek guru ini saya banyak mendapatkan ilmu yang memang tidak didapat di kelas. Inspirasinya contohnya seperti Imam Bukhari. Gini Abe. Sekarang ada hadis sahih. Kalau Sahih Bukhari itu 9.082 hadis. 3.000 bab. Tiap kali Imam Bukhari menulis di Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu mandi. Salat istighfar 2 rakaat. Apa hubungannya antara mandi dengan sahih? Kesahihan nggak akan dipengaruhi dengan salat istighfar, tapi mengapa dilakukan? Nah, itulah yang saya terjemahkan hikmat. Jadi pengalaman inilah yang akhirnya membuka. Baru seseorang disebut ahli ilmu kalau dia pernah berguru pada 3 generasi. 1 generasi masa lalu seniornya lazim,
Ya. Belajar kepada sesama masih lazim. Yang paling berat belajar kepada generasi sebawah. Nah, itu. Nah, satu di antaranya adalah keluarga guru saya terbaik. Jadi inilah guru-guru saya terbaik di luar dari guru tadi akademik, guru sekolah. Masya Allah. Dari mereka banyak belajar. Saya ambil contoh. Abah Usman, Ustadz Usman Solehuddin, dulu pernah menyatakan ketika anak saya yang pertama Agi itu kan mengalami kejadian luar biasa. Dari mulai usia 7 hari, nanti tolong dikoreksi. Dari 7 hari mulai sudah terkena penyakit, bukan penyakit. Ibu saya sudah makan jengkol, nengok karena Agi baru lahir. Supaya tidak bau jengkol, pakai kopi. Lagi ngobrol, kopinya nggak celeng gitu. Agi ini sudah terkena gangguan mata oleh kopi itu baru. Sampai usia berapa itu terus menerus. Nah, Abah Usman mengatakan Amin mah budakna kalau loba. Saya nggak ngerti. Terus Amin tuh pasti bakal budakna bakal loba. Saya nggak ngerti. Begitu punya Jahra 4 kan? Iya. Secara anak biologis 4, ongkoh banyak. Nah dari situlah saya terus merenung. Ternyata setiap kali saya mendapat anugerah anak, itulah ilmu baru. Iya. Makanya walaupun anak saya 3 laki-laki, 1 perempuan, yang laki-laki saja tidak sama cara pengelolaan. Karena masing-masing ini punya potensi, itulah guru. Iya. Oleh karena itu, sedapat mungkin saya berusaha tidak melalui satu pendekatan posisi dengan anak. Terkadang tadi sebagai ayahnya, terkadang sebagai temannya, terkadang sebagai mitranya, karena dari mereka lah paling banyak belajar. Jadi inilah contoh guru sukses saya. Selain guru akademik, inspirasi dari Imam Bukhari tadi. Jadi kamu tidak akan jadi ahli ilmu sejati kalau kamu belum belajar dari tiga generasi. Maka di antara yang sebawah ini keluarga. Itulah guru yang paling utama. Di luar orang tua dan guru akademik atau guru sekolah, keluarga. 3 anak, 4 anak inilah Bu. Banyak di situ ilmu yang saya dapatkan. Masya Allah. Jelas kan? Ada Grand Sheikh-nya, kan? Ada Grand Master-nya. Iya. Beliaulah yang menjadi guru utama. Masya Allah. Berarti Umah Rika, cara Umah Rika gitu kan mensupport Ustadz Amin seperti apa sehingga Ustadz Amin bisa seperti ini. Terkadang ini banyak kejadian teman-teman semuanya. Ada pemuda ataupun ada siapa saja yang dijampinya ketika ngantor atau ngaji. Karena kayak sajam, jam, pamajikan aja ngomong, ganjek balik bapak dengan ayat gitu. Barangkali Umah juga pernah ke Ustadz Amin gitu seperti itu ngagorok buru balik bapak. Pernah? Oh tuh enggak, matakan kade para istri mun suami keur ngaraji teh antepkeun, kecuali ngararuseup. Sok nama. Tuh Masya Allah. Seperti apa sih cara support Umah kepada Ustadz Amin? Alhamdulillah cita-cita ingin mensukseskan itu emang ke anak-anak itu jangan mengganggu bapak. Kalau ada apa-apa, mau ada perlu atau apa-apa jangan ke bapak. Ya, Tuh, jadi terang beres. Terang beres. Masya Allah. Kata Umah Rika, jangan mengganggu bapak, jangan mengganggu aktivitas bapak. Ada apa? Tuh Umah, itu cara support lah. Ya mas setik bapak, setik bapak. Umah ya saat itu mah ada nggak semua mana bapak kan kayak gitu. Masya Allah, berarti ini patut kita contoh menjadi tauladan para istri ya. Biar apa? Suaminya sukses. Sama kayak Abe juga, si Teh Ayu. Rek naon rek main PS, rek naon popoe. Asal Abe ulah mabok, ulah nipu, ulah ngebohong gitu. Ini ulah ngebohong-bohong weh. Teh Ayu mah, yang penting mah cing seueur cenah ngajajanan batur. Mun aya acis sabaraha liar seepkeun. Teh Ayu gitu. Kata istri yang soleha luar biasa. Teh Ayu istri Abe kalau Abe datang kerja dia we encan Abe wareg mah. Ayah yang naon? Kopi neng.
kopi naon deui, wah sagala disuguhan. Amin cantik apa terus, itulah sosok istri yang luar biasa. Aku mungkin seperti itu mungkin. Sama, kalau ngasih makan, udah tadi disuapin ya. Jadi hampir semua, inilah kehebatan yang saya banyak belajar. Itu detil persoalan apapun, maka saya selalu minta penilaian termasuk ke anak-anak. Oh iya. Dari berbagai hal, beliaulah yang memberikan masukan, Bapak kurang ini, Bapak pakaian, Bapak bicara. Anak-anak dan istri itu yang mereka mau. Ternyata nih, jadi ini ya sukses story-nya ini. Tim sukses di belakang layar ini yang pilar utama bagi saya. Jadi buat teman-teman ini yang itu jawaban yang AAB pengen tahu teh kenapa sosok Ustadz Amin gitu menjadi banyak panutan orang. Ternyata beliau bisa baik dalam bertutur kata, memberikan fatwa yang baik. Ternyata ada sosok di balik layarnya yang selalu comel mengomentari kalau ada kurang, Bapak kurang ini. Istrinya juga selalu gitu mengawasi. Jadi enggak mohon sama Ustadz, mohon gitu, enggak gitu. Tapi sama-sama mengkoreksi. Nah ini buat teman-teman semuanya, teman-teman ada besok legend. Sok bebarengan lah, yang namanya juga keluarga, biar maju bareng-bareng, saling berkembang bareng-bareng ya, jangan cuek-cuek ya, kita keluarga. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi ke Ustadz Amin. Nah, pernah nggak Ustadz selama keluarga nih Umah nih kesulitan mengalami masalah yang menurut Ustadz, wah Masya Allah gitu kan sangat sulit, sampai-sampai kan dalam Al-Quran mah, kalau saya lah koreksi aja deh ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 214 kalau nggak salah, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sampai gitu kan. Ini apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebelum kalian. Jadi pernah nggak Ustadz mengalami dejahra Umah yang menurut Umah sangat berat dan bagaimana cara mengatasinya? Ya ini pasti dialami. Kalau dalam bahasa pengajaran orang tua, semakin tinggi pohon, anginnya semakin besar. Jika tidak mau kena angin, jadilah rumput tapi dipincak. Nah, mau dirumputkan? Ini mengalami. Jadi mengalami dalam posisi tadi seperti rumput diinjak, begitu sampai menjadi pohon tinggi, semakin besar badainya itu mengalami. Itulah kenapa saya katakan pilar utama keluarga. Sebab pada saat kita menghadapi sulit ini mau kemana? Dan inilah yang mengajarkan termasuk ke anak-anak. Jadi kalau mau curhat dan sebagainya, itu lebih baik kepada keluarga dulu. Ya. Inilah bagi saya berapa tahun perjalanan rumah? 20 tahun perjalanan rumah, 25 tahun perjalanan rumah tangga. Dari mulai yang angin sepoi-sepoi gitu, sampai tornado, mengalami. Di sinilah saya katakan tadi, mereka ternyata orang yang pilar utama pendukung kesuksesan. Karena saya mengukurnya di Kang Abe. Kalau di keluarga solid, betapa besar tantangan di luar, itu akan terasa ringan. Walaupun tantangan di luar itu kecil, tapi tidak solid di keluarga, maka terasa berat. Makanya saya berusaha, apapun yang akan dilakukan, setelah dalam tanda petik tadi tidak dirasakan sebagai bapak kan, mulai banyak koreksi kan, minta saran, ini. Begitu solid, terasa saja ringan. Padahal ujian itu terasa berat. Gitu. Jadi dalam tanda petik selain guru, mereka lah Dewi penolong. Yes. Dalam konteks yang seperti ini. Itu diantara yang saya rasakan sampai hari ini. Kenapa bisa lancar? Bukan berarti tidak ada masalah. Tornado itu besar. Bukan berarti nggak ada puting beliung ya. Tetapi masih kena pamuntangan gitu. Yang bisa menyelamatkan. Siapa ya keluarga? Gitu. Begitulah. Masya Allah. Berarti teman-teman semuanya jadi kudunya ke keluarga mah. Buat teman-teman yang para lelaki ini, cinya kan jadi istri teh pakai kata-kata tutur kata yang lembut, yang santun, yang sopan. Mun ngamek kade hindari
tangan gaplok ade supaya nu kaditu ningali UFC bila Habib ngomong begitu hantam pemajikan sautik salah jangan begitu tapi sing sopan ya sing lembut. Kalau AAB kalau punya masalah nih teman-teman pasti lompatlah ke istri kayak ayu neng atau nuju masalah kieu kumaha solusina bari kumaha cik abi mah bari nyaran we nya bari nyaran we kadang si Ian keur nen cicing Ian bapak heula awas ya si Ian ku abi ditegungkeun lah cicing Ian aya mah kitu wae cicing bapak heula rek curhat bapak heula curhat jadi kaneng ayu kasih teh ayu ku teh ayu diusapan nya aya sing sabar. Nah kalau teh ayu teh Allah mah tidak akan salah memberikan beban, tidak akan salah memberikan beban kepada pundak seseorang gitu. Jadi mun abe geus dibere masalah, jadi pundak abe teh kuat. Tenang aya neng sok urang sasarengan. Pernah tuh gitu. Cing romantis sok rasakeun lah teu bisa dicaritakeun terlalu lebih dalam. Abe sok hayang geura langsung ke teh ayu gitu. Mangane keur podcast bahaya. Jadi seperti itu, balik lagi pada keluarga. Jahra, ketika Ade mendapatkan masalah yang berat, apa yang Ade lakukan ketika masalahnya itu ada di Ade? Ade ke siapa dulu? Ke Umah dulu, ke Ustadz Amin? Ke Umah. Tetap bener indung nomor 1, Mbak Bio mah ke Umah. Kenapa Umah nggak ke Ustadz Amin? Padahal Ustadz Amin itu adalah sosok yang bagi umat ya banyak sok menjadi pemuntangan orang Sunda bilang, Made. Kenapa ke Umah lah? Kan Uma pernah ngasih pesan ke Zahra juga. Ya. Kalau ada apa-apa bilang ke mama, jangan ke bapak. Oh iya ya, tadi betul, Masya Allah. Berarti komunikasi jalan semua luar biasa. Ya dari kecil kan udah kayak gitu kan, udah deket sama mama, kemana-mana sama mama. Terus kalau ada apa-apa Zahra bilang ke mama, Zahra nggak bilang ke bapak karena tadi kata bapak jangan bilang ke bapak, ke mama dulu kayak gitu kan. Sampai akhirnya sampai sekarang Zahra bilang dulu ke mama. Tapi mungkin saya itu baru ke bapak, tapi mama dulu yang ngomong. Adek, sekarang kelas berapa Dek? Kelas 3, Kelas 3 Mu'alimin di Manbaul Huda. Setelah ini ada cita-cita kuliah atau menikah? Seri. Neneng. Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya? Belum ada cita-cita dari dua-duanya. Oh, dua-duanya juga belum terumuskan gitu? Belum, karena sekarang Zahra lagi fokus. Fokus dulu? Fokus sama penyembuhan dulu. Iya. Jadi, Sehat ya, sing sehat. Semangat deh Zahra, pokoknya nama jika AAB sama teman-teman Sunda nama di-enjoykan gitu kan. Jadi banyak AAB itu ketika punya masalah nih Dek, sestrong-strongnya aku gitu kan, tetap kalau tidak banyak bercerita kepada teman-teman, sahabat-sahabat baik AAB juga lemah. Jadi AAB bisa kuatnya karena banyak yang support, istri, anak-anak, keluarga, sahabat-sahabat. Jadi AAB mah nyage kieu, tapi kalau punya masalah teh comet, tapi orang-orang pilihannya banyak curhat. Pokoknya mancan budal, anger, Dek, sate itu nyeri weh gitu. Kalau udah budal, wah alhamdulillah. Iya, satu di antara guru anak yang terbaik itu situasi ini. Jadi ini adalah bagian dari tornado itu. Iya. Justru pelajaran penting kalau bagi saya ini kesabaran. Saya belum tentu kalau sedang mengalami demikian saya sesabar Zahra. Ini bagi saya luar biasa. Jadi tiap tambah umur saya, anak, istri selalu ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa saya serap. Nah, termasuk menghadapi penyakit bagaimanapun. Kita tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya sedang sakit. Itu bukan perkara mudah kan? Nah ini yang pelajaran penting bagi saya. Ya. Umahnya, Zahranya, saya juga orang lain nggak usah tahu bahwa saya sedang menderita kan? Tapi bagaimana justru dari penderitaan ini orang mendapatkan obat, nutrisi. Nah disitulah pelajaran penting. Sekarang yang dirasakan jelang tadi kepala 5 kan?
Tornado ini kan ini. Tapi saya melihat kapan Jahra mengeluh, kapan Umah mengeluh, orang lain tidak tahu sedang menghadapi permasalahan yang berat. Nah itu kan contoh sebagai guru, teladan di dalam kehidupan. Jadi obat bagi saya kan. Ya. Padahal ini berat. Tapi karena Jahranya misalkan sabar, Umahnya telaten, sabar, kan jadi obat. Jadi Ustadz strong selalu. Di situlah yang dirasakan gitu. Pentingnya itu. Ada yakin dengan ayat Allah yang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi pasti ada yang meyakini lah ketika Allah ngasih cobaan ke adek bahwa adek sanggup melewatinya. Yakin itu? Best. Luar biasa. Ini pertanyaan cuma beberapa lagi nih, tinggal habis ini mah. Nah, dikit lagi. wah. Nanti kami bertiga buat pertanyaan baru untuk AB. Boleh nanti ada pertanyaan dari bertiga untuk AB terakhiran. Boleh saya diinterogasi aja nggak apa-apa. Tadi kan cuma 60, sekarang 60 per orang kali 3. Oh. Ada Jahra, Masya Allah. Tadi berarti jawabannya itu untuk kuliah dan menikah nanti ya, itu mah di belakang layar ya. Biasa nanti ngobrol aja. Ya mudah-mudahan adek strong, kuat, sehat dan tetap semangat. Pokoknya adek Jahra bisa maju ya, karena mah obatnya Ustadz Amin luar biasa. Sabar, keren. Cantang terus ya. Cantang terus ya adek Jahra. Nggak kelihatan, tapi semangatnya luar biasa. Ustaz, ada nggak pesan dan apa ya, amanah mungkin ya buat umatnya? Jadi biar menjadi keluarga yang menurut Abe mah kompak banget lah. Jadi sudah paralel lah istilahnya, udah nge-connect gitunya. Ada apa-apa kan udah ke persepsi ke Umah. Jadi nggak ngebikin Ustadz Amin dalam dakwahnya nggak banyak keganggu gitu kan. Masya Allah kalau mau bicara ada masalah kan lumayan ya, itu teh rada nyut-nyutan gitu kan. Ada pesan nggak buat ustadz yang istilah nama sama juga kayak Ustadz Amin berdakwah gitu, sepados ya pada lancar gitu. Ya, tapi bukan pesan-pesan terakhir kan? Bukan, sana masih banyak kopi Ustadz. Jadi saya masih teringat dan memang terngiang sampai hari ini nasihat dari orang tua dan guru. Yang pertama, jangan pilih-pilih dimanapun kita mendapatkan amanah bertugas. Ukuran kemuliaan tidak diukur dari depan dan belakang. Ya. Seseorang berada di depan belum tentu dia mulia. Seseorang berada di belakang belum tentu hina. Depan dan belakang bukan ukuran kemuliaan, tapi besarnya tanggung jawab. Itu nasihat yang saya terima, yang dulu saya tidak mengerti. Baru dimengerti setelah menjalani. Maka disitulah kita berkarya. Bukan depan dan belakangnya, tapi sejauh mana kita berkarya. Maka disitulah ukuran kemuliaan, bukan depan dan belakangnya. Dua, menjadi pembicara yang baik, walaupun tidak mudah, tetapi banyak bisa dilakukan orang lain. Tetapi jadilah pendengar yang baik, itu yang tidak mudah, terutama dari orang yang sebawa, termasuk anak dan istri. Nah, maka disitulah yang dirasakan sesuai dengan nasihat para ulama, yaitu berbicaralah Anda dengan baik sebagaimana Anda menjadi pendengar yang baik. Maka ilmu yang kita dapatkan jauh melampaui dari apa yang sudah kita dapatkan karena pandai mendengar. Yang terakhir, jadilah kita di dalam hidup ini 3 filosofi yang diajarkan. 1, jadilah paku. Ketika kita dipacu, ketika kita dihantam, bukan ngaceleng tapi nyecep. 2, jadilah kita pentil. BMW semua sepakat hebat,
tapi tak pernah disebut-sebut pentil. Tapi kalau tidak ada pentil nggak mungkin BMW bisa sukses. Betul Ustaz. Yang ketiga, jadilah orang yang berfilosofi entog. Di mana hujan, entog tidak pernah doda gelap lompat. Ada yang doa-doa itu. Artinya kita tidak mudah pundungan. Walaupun kita dikritik selama kita benar, maka filosofi entog itulah yang menerapkan kepada kami untuk dijalani dalam kehidupan. Oke itu sudah lompat apa? Rek dihina, rek dicaci, ada yang doa-doa itu. Itulah yang dirasakan dari awal sampai akhir. Apa yang dinasihatkan oleh orang tua, jitu dipegang sampai hari ini. Kurang lebih mudah-mudahan itulah yang bermanfaat, bukan dari saya. Justru manfaat dari resep orang tua dan guru kita. Yang lebih pantas dijadikan panutan daripada saya yang belum apa-apa dibanding dengan mereka. Begitulah kira-kira pesan, tapi bukan pesan-pesan terakhir. Masya Allah buat teman-teman semua, Andri Abesat Legend. Di podcastnya kali ini saya bertemu dengan sosok-sosok yang luar biasa. Dari mulai Ustadz Amin, istrinya, juga anak-anaknya. Ternyata nggak salah bahwa kesuksesan seorang suami pasti di balik layarnya ada istrinya. Termasuk yang nggak keser anaknya. Luar biasa. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki keluarga ataupun yang belum berkeluarga, punya keluarga, jadikan ini menjadi inspirasi, ya, menjadi tauladan bagi kita semua. Terakhir dari AB mungkin ada pertanyaan, mau memberikan pertanyaan, bukan memberikan pertanyaan apa ya, memanggakan apa itu saya, aku jadi bingung teman-teman ya. Oh, mempersilahkan mungkin untuk acara Andri Abesat Legend ini ada apa buat AB gitu, masukan, saran atau pertanyaan gitu kan. Dari Umah juga, dari Ustadz Amin. Mungkin mana dari siapa dulu? Silakan Bapak. Dulu di Bapak dulu senang. Saya ucapkan terima kasih yang Sami-sami. sebesar-besarnya kepada AB, kepada kru. Di sini ada teman-teman kita PJC ya, Persis Jabar Channel, kemudian ada kru dari Shot Legend. Ambillah sisi yang orang tidak ambil, karena terkadang sisi yang orang sangka bukan mutiara, ternyata disitulah inti mutiara. Maka dengan acara ini saya berharap dalam tanda petik mutiara dalam lumpur itu terangkat ke permukaan, yang sejatinya mereka adalah mutiara yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekiranya ada manfaat, mudah-mudahan ini menginspirasi banyak pihak, dan tentu AAB dan Shot Legend serta teman-teman kru itu memberikan sebuah perubahan yang demikian besar dan lompatan bagi kemanfaatan banyak pihak. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari rasa kegembiraan. Masya Allah. Nuhun Ustaz. Dari adek barangkali Udah diwakilin sama Bapak. oh udah Udah sama. udah sama, asa beda tuh kalau nama. Dari Umah dulu, nanti dari Jahra terakhir mikir dulu deh. Dari Umah apa kesan-kesan di acara ini buat AB dan kru tentunya. Alhamdulillah ya. Umah belum berpengalaman ya, karena Umah tidak seperti Ustadz gitu. Umah paling di rumah, biasanya kayak Andi ya, jualan. Ya biasanya kayak Andi, jadi begitu ada anak muda berbakat, jadi Umah teringat Umah waktu punya anak kecil-kecil, Umah jualan itu ke rumah-rumah sambil teng-teng jualan, jangan kesini. Terus udah itu, aduh maaf ini anaknya, maaf ya, padahal belum itu jualan. Tapi udah mulai diusir-usir. Tapi pas dia Andri kok kayak gampang gitu ya, jualan kayak gampang gitu. Tapi ya itu kan hanya pandangan mata ya, padahal kan di belakang itu orang-orang hanya melihat dari
kesuksesan ya, tapi di belakang itu kan ujian-ujiannya buat Andri juga ya pasti. Nah, terakhir biasa. Ndak ujian mas Sami gaduh kan. Ya, harus tetap memberi kebermanfaatan, minimal smile selalu, memberikan energi positif kepada semua yang ketemu gitu kan. Generasi muda itu memberikan apa ya, bukan manfaat lagi ya, jadi semangat. Nah itu. Nah, buat Andri itu ke anak-anak muda itu memberi semangat, terus memberi pelajaran, bukan hanya ke anak-anak yang suka ngaji, tetapi pada umum yang Uma tahu, yang lihat itu AB langsung dirangkul si anak-anak, itu luar biasa. Ya. Contoh. Memang itulah Uma tugas kita ya. Jadi di dalam itu AB di Pemuda Persis memang kan dikaderkan menjadi kader dakwah. Nah dakwahnya di mana? Kan banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ikro juga belum tahu, tapi kita kan nggak bisa ngejas. Di mimbar kan nggak akan mungkin diberi oleh korps kami, korps kopiah hitam kan nggak akan kasih lapak kan, harus cari lapak sendiri. Ya gitu, kalau saya mah ada lapaknya. Ini menggarap yang luar biasa. Garapnya ke umum insya Allah. Dan misal Adek mungkin ada sesuatu buat AB, kenang-kenangan nih di acara ini, mungkin kesan apa yang didapat dari Adek? Pertama Zara juga mau ucapin terima kasih jazakumullah khairan. Amin. Andri udah undang buat kesini, ini pertama kalinya Zara ngobrol kayak gini. Terus ada Uma sama Bapak juga. Ini pertama kalinya buat Zara dan alhamdulillah senang banget. Senang banget. Iya, karena selain memang ini waktu bertemu secara lengkap Bapak, Uma dan Zara, ini juga berusaha untuk memberikan banyak inspirasi untuk orang lain juga gitu, bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk keluarga juga gitu. Jadi Zara mengucapkan terima kasih banyak ke AD, mudah-mudahan acara podcast ini selalu berjalan lancar, semakin sukses, dan usaha Andri juga semakin sukses. Siap. Oke, ada yang nuhun pisan semangatnya, dan juga terima kasih juga jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Amin beserta keluarga. Terima kasih juga atas doanya, supportnya, dan jangan lupa Ade bersama keluarga tolong di-share ya Andri AB Shop Legend channel YouTube-nya ya, biar di-subscribe, di-like dan komen, sebarin sebanyak mungkin, mudah-mudahan jadi banyak yang followernya ya, biar semakin banyak kebermanfaatannya kan, seperti biar ketenjo ku banyak orang mungkin deh. Insya Allah buat teman-teman semuanya Andri AB Shop Legend, teman-teman yang soleh dan soleha, insya Allah kedepannya Andri AB Shop Legend bakal ngundang lagi sosok-sosok hebat ya, yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat semuanya tentunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari acara kami. Inilah kami yang apa adanya, tapi kami tetap lurus apa adanya untuk terus memberikan dan menebar kebermanfaatan. Pokoknya semuanya saya doakan sehat beserta afiat, semakin berkah. Pokoknya semangat terus gapai impian-impian kalian. Pokoknya jangan menyerah, jangan berhenti sebelum kau capai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.